Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo adalah salah satu proyek strategi nasional, di mana ini diyakini memiliki banyak manfaat seperti irigasi hingga dukungan untuk pembangkit listrik. Tapi soalnya di mana pembangunan bendungan ini membutuhkan material seperti batu andesit yang ditambang dari Desa Wadas. Ini yang menjadi penolakan warga Wadas. Dan warga Wadas yang telah dilepaskan oleh pihak kepolisian tetap menolak adanya penambangan di desa mereka. Ini katanya. Kami para warga Wadas menolak keras tentang adanya pembangunan tambang di desa kami. Kami minta kepada Pak Ganjar Pranowo untuk segera mengembalikan material-material yang ada diambil dari desa kami. Hidup warga Wadas! Hidup! Salah satu aktivis penolak penambangan di Desa Wadas adalah Mas Yayat Yatmaka. Mas Yayat Yatmaka, apa memang posisi Anda juga warga di Desa Wadas yang menolak adanya penambangan adalah total tidak mau, atau kita masih bisa bicara lagi untuk menemukan titik temu? Mbak Brilian, saya selaku masyarakat merasa bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah ini masih menerapkan kebijakan top atau dari atas ke bawah. Kebijakan model ini tidak banyak melibatkan masyarakat dalam pembangunannya, sehingga dapat memicu konflik atau komunikasi karena kurang keterbukaan akan informasi terkait pembangunan tersebut. Selain itu, selain tidak ada partisipasi masyarakat, pemerintah juga kurang memiliki keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga kurang memahami terkait rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah. Contohnya pada pembangunan bendungan ini. Seharusnya itu pemerintah melakukan dialog atau sosialisasi kepada masyarakat lebih dahulu agar masyarakat itu bisa lebih memahami terkait pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kami tidak terjadi disinformasi atau komunikasi yang pastinya akan menyebabkan konflik dengan kami masyarakat gitu, Mbak. Oke, baik. Apa tanggapan dari Mas Ganjar? Baik Mbak April, terima kasih Mbak. Ya Mbak, jadi sebenarnya sejak 2013 waduk ini disiapkan untuk banyak para ahli yang sudah menyiapkan, di mana tapak bendungan, bagaimana suplai bahan batuan material yang disiapkan, ada banyak pertimbangan. Tentu saja yang menjadi usulan dari kami di Desa Wadas tersendiri, karena pertimbangan deposit yang ada, jarak dan seterusnya. Tentu ada kajian-kajian dari mereka secara teknis maupun dari keahlian. Sebenarnya pada saat pertemuan di Semarang, semua kami undang, kami hadirkan dari BPS, dari tim ahli dan lainnya, dengan tujuan untuk mengedukasi, untuk memberitahu masyarakat bagaimana tim proyek mengerjakan tersebut dengan perhitungan dengan SOP agar tidak tercemar lingkungan tersebut. Tetapi pada saat itu tidak ada masyarakat yang tidak setuju, semuanya setuju. Termasuk Mas Yayat sendiri juga hadir kan pada saat di Semarang. Jadi isu-isu penculikan termasuk Mas Yayat yang diculik, isu-isu hoax, dan isu yang terdengar keterlambatan ganti rugi dan isu kehilangan mata pencarian, semua sudah kami tangani melalui pengadilan hukum. Tujuan pertama kami melakukan pertemuan di Semarang untuk dialog agar terbuka, memecahkan permasalahan. Komunikasi yang dibangun lebih mengedepankan pendekatan prosedural ketimbang dialog sosial untuk mengurai problema mengapa warga menolak, kemudian mencarikan solusinya. Dengan pendekatan prosedural, maka apapun yang terjadi, Bendungan Bener sebagai proyek strategis nasional dengan investasi 2,6 triliun rupiah harus jalan. Warga masyarakat yang terkena pembebasan proyek bendungan
diminta rela melepaskan haknya demi memajukan dan masa depan bangsa dan negara. Lantas bagaimana masa depan warga desa Wadas? Dengan kuari sedikit Iya, sudah. 8. Haruskah terlupakan? Tentu saja tidak demikian. Harkat dan martabatnya harus tetap diperhatikan, bukan dikorbankan dengan alasan pembangunan. Sekitar 45 hektar yang mencakup 500-an bidang tanah terancam hilang terdampak proyek tambang andesit guna memasuk material pembangunan bendungan. Ini akan berakibat kerusakan 28 sumber mata air warga desa. Yang lebih lanjut akan merusak lahan pertanian dan lingkungan. Lebih-lebih Kecamatan Bener, termasuk Desa Wadas, tergolong rawan longsor. Lagi-lagi pembangunan tanpa perencanaan yang matang. Warga desa Wadas pun tidak keberatan dengan pembangunan bendungan Bener. Menggemawan, tapi jangan menambang di desanya yang akan menghancurkan sumber penghidupannya. Penegak hukum hendaknya dilakukan dengan penuh keadilan, tak hanya dalam memberikan hak, menyikapi dan memutusi perkara, juga sikap dan perilaku dalam mewujudkan keadilan hakiki pada setiap orang. Maknanya seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom Kopi Pagi di media ini. Adil harus diikuti dengan perilaku perbuatan yang beradab sebagaimana sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya semakin menjauh sikap organisasi sektoral, kekuasaan, dan kesewenang-wenangan. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi untuk memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan kekerasan terhadap warga Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Penanganan konflik di Desa Wadas, Kecamatan Purworejo Tengah, dan khususnya dari hasil penyelidikan Komnas HAM melakukan evaluasi, pemeriksaan, dan sanksi kepada semua petugas yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga dan pelanggaran SOP. Kata Komisioner Komnas HAM Bekah Umum Aspra saat pada konferensi pers pendidikan proses pengukuran lahan di Desa Wadas Kamis 24 Februari 2002. Berdasarkan temuan Komnas HAM, terjadi tindak kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penangkapan warga Desa Wadas.